أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون tebalkan ra-nya, yukhsirun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang kedua dari tafsir surat Al-Mutaffifin bagian yang pertama, kita akan melanjutkan kembali pada ayat yang keempat, ya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Namun sebelumnya ada yang menjadi pelajaran penting dari surat Al-Mutaffifin ini, di mana pekan yang lalu kita mengambil pelajaran bahwa ancaman di dalam surat ini menunjukkan akan larangan seseorang berbuat curang, ya. Berbuat culas, ya. Yang itu sangat disayangkan, merupakan sesuatu yang kadang dianggap remeh, dianggap biasa. Bahkan, ya, kita sebagai seorang muslim, ya, secara tidak sadar, ya, kita pun terkadang menganggap itu perbuatan yang remeh.
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah bahwa para sahabat pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun terjadinya perang Khaybar. Perang apa? Khaybar. Para sahabat yang sebagian sahabat yang keluar bersama beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak memperoleh rampasan emas dan perak, kecuali hanya pakaian dan beberapa barang atau harta. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengarahkan ke arah bukit Qura. Ya. Al-Wadi, ya, bukit. Dan Rasulullah SAW telah diberi hadiah seorang budak hitam yang bernama Mi'dam, ya, atau Mid'am, ya, wallahu alam. Yang jelas Nabi SAW diberi hadiah seorang budak hitam. Kemudian tatkala budak hitam dulu menurunkan pelana Rasulullah SAW, tiba-tiba ia terkena anak panah sampai terbunuh. Kemudian orang-orang berkata, alangkah enaknya, gitu ya. Betapa enaknya dia dapat surga. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tidak. Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya pakaian yang telah ia ambil pada saat perang Khaybar dari rampasan perang yang belum dibagi telah membakarnya. Kemudian tatkala para sahabat mendengar hal itu, terdapat seorang laki-laki yang datang dengan membawa satu atau dua tali sendal kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini adalah tali sendal dari neraka. Atau beliau mengatakan dua tali sendal dari neraka. Dari hadis ini dijelaskan betapa bahayanya, ya, perbuatan zalim dalam masalah urusan harta. Maksudnya harta publik, ya, baik itu besar maupun kecilnya. Namun demikian, sebagaimana yang kami sampaikan tadi di awal, kadang ini kita anggap, ya, sebagai perbuatan yang kecil, padahal itu besar. Ya. Di tengah masyarakat kita, kadang kita miris mendapati banyak sekali terjadi. Ya. Kecuali bagi mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua disebabkan karena keinginan hawa nafsunya terkait dengan harta, dan
diperparah dengan godaan setan dan kejahilan seorang muslim tentang batasan antara halal dan haramnya. Terkait dengan masalah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ya, tentang masalah ghulul ya, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Barang siapa yang melakukan perbuatan ghulul atau berkhianat dalam urusan rampasan perang tadi, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dirampas, apa yang kutil ya, apa yang dikhianatkannya itu. Thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat. Kemudian thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Ya, bukan bima, ma kasabat. Kemudian tiap-tiap jiwa akan diberi balasan atas apa yang ia kerjakan dengan balasan yang setimpal. Wa hum la yudhlamun, sedangkan mereka tidak dianiaya. Jadi perbuatan semacam ini ya tatfif ya, perbuatan yang curang apapun bentuknya, dalam bentuk menuntut hak atau memberikan hak ya, yang kadang seseorang mengambil hak orang lain di situ atau mengurangi apa yang menjadi hak orang lain di situ. Ini menjadi perkara yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan ancaman yang serius. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailun ya, kata-kata wail, kalimatu wa'idin ya, apapun bentuknya, korupsi, mencuri, menipu, sogok menyogok gitu ya, pencucian uang, termasuk dalam urusan ya, pekerjaan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, menyia-nyiakan waktu saat bekerja ya, mengambil keuntungan dari suatu penugasan ya. Jadi memakai apa yang itu menjadi harta publik untuk tujuan pribadi, memakai uang anggaran untuk kepentingan pribadi tertentu tanpa izin ya. Ini adalah sebuah tindakan yang disebut dengan mengambil harta publik ya, dan melakukan tatfif, kecurangan padanya. Walaupun dengan cara yang kelihatannya baik, orang menyangka bahwa cara seperti itu tidak masalah, boleh-boleh saja. Ini merupakan perbuatan curang yang kita yang mempelajari surat ini patut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita patut merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang demikian. Kita mari menjaga diri kita dari perbuatan yang mungkin di tengah-tengah masyarakat dianggap masalah biasa, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Padahal Allah mengancam dengan ancaman yang keras ya, wailul lil mutaffifin.
demikianlah apa yang bisa dikiaskan. Karena di 3 ayat pertama ini, ya, walaupun secara teksnya, ya, ayatnya berbicara tentang jual beli, transaksi, ya, tetapi ini juga dapat dikiaskan, ya, kepada perkara-perkara yang memang ada transaksi, ada komitmen, ada, ya, apa jemaah, ada kesepakatan. Apa yang menjadi kesepakatan sebelumnya. Yang ini kita harus berhati-hati. Karena jangan sampai kita nanti pada hari kiamat digolongkan termasuk orang-orang yang muflis. Ya. Orang-orang yang apa? Orang yang muflis. Siapakah orang yang muflis itu? Nabi SAW pernah menanyakan kepada para sahabat, man ta'uddunal muflisa fikum? Ya, siapakah orang yang rugi itu pada hari kiamat menurut kalian? Ya. Kalian menganggap orang yang muflis di antara kalian itu siapa? Dijawab oleh para sahabat, al-muflisu fina man la dirham indahu wala mata'. Orang yang muflis, ya, orang yang rugi itu orang yang tidak punya harta, tidak punya dirham, tidak punya harta. Maka Nabi SAW bersabda sebagaimana yang, ya, kita sering mendengarnya, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bihasanatin amthalil jibal. Sesungguhnya orang yang muflis itu dari umatku, kata Nabi SAW, pada hari kiamat orang yang datang dengan membawa segunung kebaikan, membawa banyak pahala kebaikan, amthal jibal, ya, segunung, ya, seperti, ya, pahala kebaikan yang menggunung, artinya banyak. Fayati waqad zalama hadha, lalu dia datang dengan pahala yang menggunung, kebaikan yang menggunung itu, namun dia dulu telah melakukan penganiayaan, ya, menzalimi orang ini, mencela orang itu, memukul ini, mengambil, merampas harta orang ini. Jadi melakukan kezaliman dalam bentuk apa? Ya, banyak. Ya. Fayakhudhu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Lalu diambillah pahala yang menggunung itu untuk menebus apa? Kezaliman yang dilakukan di dunia. Padahal ini di dunia dikenal dengan orang yang memiliki banyak kebaikan. Ya. Namun kebaikan itu sirna, ya. Setelah dia apa? Dijadikan apa? Untuk menebus, ya, kezaliman yang dilakukannya. Diambil dari kebaikan itu, ya, untuk apa? Menebus kezaliman yang dilakukan saat di dunia. Sampai-sampai apa? Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha fin nar. Lalu jika kebaikannya tadi habis, padahal masih ada hak di situ yang dilanggar oleh orang tersebut, akhirnya apa?
kesalahan orang yang dizaliminya di dunia, entah dengan kezaliman mulutnya yang mencela orang lain, ya, yang menuduh orang lain, yang merampas orang lain, itu kesalahan orang-orang itu ditimpakan kepadanya, ya. Dan dia pun dilempar ke dalam api neraka. Itulah kata Nabi SAW, orang yang rugi. Wal'iyadzu billah. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari keadaan yang demikian nanti pada hari kiamat. Jangan sampai ya, pada hari kiamat kita menjadi orang yang muflis disebabkan karena kezaliman yang kita lakukan, besar atau kecilnya. Karena seorang muslim itu ada hak, ya. Selain kewajiban, ada hak yang harus dijaga. Dan itu telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Al-muslimu akhul muslim, ya. Seorang muslim itu kan saudara bagi muslim yang lainnya, sehingga tidak halal atau haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Jadi benar apa yang dikasihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsir ini, ya, tidak hanya masalah harta, termasuk masalah kehormatan. Ketika seorang muslim, ya, mengatakan sesuatu tentang saudaranya yang dia tidak berhak, ya, menuduh orang lain dengan tuduhan yang macam-macam, ya, yang tidak benar, maka dia akan masuk ke dalam hadis ini pula, karena dia berlaku curang. Ketika orang lain membicarakan dirinya, dia tidak terima. Tapi ketika dia membicarakan orang lain, ya, dengan seenaknya, maka ini termasuk perbuatan curang, culas, ya. Yang ini merupakan kezaliman yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hatilah terhadap hak orang lain atas diri kita. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahai kaum muslimin maupun muslimat, ya, pasangan suami dan istri, ketika masing-masing saling menuntut haknya dan tidak menunaikan kewajibannya. Seorang suami yang menuntut agar istrinya salihah, nurut, tapi dia lalai memenuhi kebutuhannya, memenuhi hak istrinya. Seorang istri yang menuntut, ya, suaminya untuk memenuhi kebutuhannya, tapi dia, ya, durhaka terhadap suaminya. Ini merupakan, ya, kerusakan di masyarakat dari lingkup yang paling kecil, yang itu kerusakannya nyata disebabkan karena melalaikan hal besar penting semacam ini. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita, menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat kelak. ثم قال تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون
tidaklah mereka itu mengira. Apakah mereka tidak mengira bahwa sesungguhnya annahum mab'utsun, bahwa sesungguhnya mereka itu akan dibangkitkan. Kata-kata yadhun di sini maknanya adalah al-yaqin. Betul? Jadi kata dhann di dalam Al-Qur'an itu maknanya ada dua. Ada yang bermakna syak. Adh-dhann bermakna syak, artinya ragu-ragu. Seperti yang ini biasanya diterjemahkan mengira. Apakah mereka tidak mengira, gitu ya. Begitu kan diterjemahkannya, padahal sebenarnya apakah mereka tidak yakin, gitu. Ya. Di sini kalau kita hanya memahami secara terjemah, ya kadang kita salah memahaminya. Jadi makna dhann di dalam Al-Qur'an ya seperti di dalam surat Al-Hujurat. Ya, yang Allah mewanti-wanti kita, orang-orang yang beriman, iyyakum ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minadh-dhann ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Ya, jauhilah oleh kalian wahai orang-orang yang beriman apa? Prasangka. Ya, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Nah, itu prasangka dhann yang artinya syak. Tapi seperti di dalam surat dhann yang ada dalam surat Al-Mutaffifin ini, ala yadhunnu ulaika, maknanya adalah ala yatayaqqanu haula wa ya'lamuna ilmal yaqin. Apakah mereka tidak meyakini? Ya. Jadi dhann di sini bermakna al-yaqin. Seperti juga di dalam surat Al-Baqarah jemaah. Di surat Al-Baqarah ayat yang keberapa itu? Ya yang hafal juz 1. Ya. Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah ya. Ya, masih di juz 1 ya. Apa namanya? Ayat yang ke 46 ya. 46 ya. Setelah Allah memerintahkan agar meminta pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Ya. Karena sesungguhnya ya itu merupakan sesuatu yang amat besar, berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang meyakini. Yadhunnun ya, di situ bukan orang yang menyangka atau mengira. Ya, kata-kata yadhunnun dalam ayat tersebut artinya yuqinun. Mereka yang meyakini, bukan yang menyangka. Kalau prasangka atau kira-kira itu menunjukkan tidak yakin kan? Lawannya yakin itu ya prasangka. Ya, ini dua kata yang sama maknanya beda jemaah. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita mempelajari tafsir ini. Jangan memahami Al-Quran hanya dari tarjamah saja, atau sekedar ya memahami dari teks bahasa Arabnya saja ya, dari alih bahasanya ya. Di sini kata yang sama-sama dhann itu artinya ada dua. Nah, di sini kita harus lihat konteks ayatnya ya. Ya, kalau di surah Al-Hujurat tadi kan apa? Suudzan ya, prasangka. Kalau di sini tidak ada prasangka, tapi apa? Meyakini. Maknanya adalah yakin. Sekali lagi, ya. Kalau umpamanya orang-orang yang khusyuk itu menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Rabb-nya, berarti tidak yakin.
Berarti tidak apa? Yakin, karena dia hanya menyangka, tidak meyakini. Maka yang benar makna dari yadhunnun dalam surat Al-Baqarah ayat 46 itu alladzina yuqinun. Mereka adalah orang yang meyakini, ya, bahwasanya mereka akan menjumpai Rabb mereka, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka akan kembali kepadanya. Nah, di ayat ini alladzi ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun ala yatayaqqanu haula'i wa ya'lamuna ilmal yaqin, ya, annahum mab'utsun. Jadi kata dhann, ya, dhann ini kata yang banyak kita dapati dalam Al-Qur'an dengan maknanya al-yaqin, ya, termasuk di dalam bahasa Arab. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin, ya, bahwasanya mereka itu akan dibangkitkan? Tidaklah mereka yakin bahwa mereka itu akan dibangkitkan. Mab'utsun ay mukhrajuna min quburihim lillahi rabbil alamin. Makna dari kata mab'utsun, mereka akan dibangkitkan, maksudnya mereka akan dikeluarkan dari kuburan mereka untuk menghadap Allah Rabb alam semesta. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau di ayat-ayat sebelumnya tadi Allah itu mengancam perilaku curang, tidak adil dalam masalah timbangan dan takaran. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan mengapa perilaku itu bisa berdosa sehingga berdampak pada ancaman Allah terhadapnya. Ini menarik jemaah. Kenapa? Karena, ya, yang namanya curang dalam takaran atau timbangan itu adalah keburukan menurut fitrah manusia. Ya. Semuanya akan menganggap itu adalah hal yang buruk, sehingga Allah tidak perlu menyebutkan dalil mengapa perilaku itu bisa mendatangkan dosa. Tetapi Allah langsung menyampaikan, ya, semacam nasihat yang apa, ya, nasihatnya tentang hari pembalasan, annahum mab'utsun. Mereka ini tentang apa? Hari kiamat, hari pembalasan. Ya, dengan firman-Nya ala yadhunnu ulaika, dengan menanyakan apakah mereka tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan nanti di hari kiamat. Jadi luar biasa, ya. Dari maknanya kalau kita jeli ini ada keindahan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada mab'utsuna liyaumin azim, gitu ya. Ini kaitannya dengan kata sebelumnya, mab'utsuna liyaumin azim. Mereka akan dibangkitkan untuk hari yang agung, yang besar, yang tidak ada keraguan akan keagungan hari tersebut. Hari tersebut adalah hari yang besar, hari yang dahsyat.
Hari di mana yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu hari di mana manusia itu bangkit, berdiri, ya, menghadap Rabbul Alamin. Ya. Hari yang agung itu adalah hari di mana manusia bangkit, ya, menghadap, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Mereka bangkit dari kuburan mereka dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dan dalam keadaan belum dikhitan. Yang mana ini menjadi satu hal yang menarik perhatian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Namun saking besar dan dahsyatnya hari kiamat, kata Nabi SAW, seseorang tidak lagi peduli dengan orang lain. Iya kan? Seseorang pada hari itu saking dahsyatnya sampai tidak memikirkan, ya, keadaan orang lain. Masing-masing hanya memikirkan nasibnya diri sendiri, nasibnya masing-masing. Ya. Jadi terkait dengan manusia pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, ya, tidak mengenakan pakaian, tidak beralas kaki, dan dalam keadaan belum dikhitan. Itu orang sudah tidak apa, ya. Jadi keadaannya tidak seperti yang dibayangkan di dunia. Ya, saking dahsyatnya sampai orang tidak peduli dengan orang lain. Masing-masing khawatir, masing-masing, ya, hanya berpikir nasibnya sendiri-sendiri. Ya, kalau di dunia ada orang yang apa jemaah? Ya. Orang yang tidak mengenakan pakaian, ya, itu menjadi pusat perhatian, betul. Orang-orang akan memperhatikannya. Tapi di akhirat semuanya dalam keadaan yang sama seperti itu, dan tidak ada yang memperhatikan orang lain. Saking dahsyatnya hari kiamat, semuanya hanya memperhatikan, hanya peduli dengan nasibnya masing-masing. Ya, apakah nasibnya baik atau buruk. Dan itulah hari yang sangat mengerikan. Hari di mana Allah menurunkan apa? Matahari sampai hanya berjarak 1 mil, sehingga manusia dalam keadaan yang sangat mencekam, sangat parah, sangat kepanasan. Ditambah lagi pada hari itu manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, telanjang bulat, tidak beralas kaki, belum disunat, dan tidak membawa apa-apa, tidak punya apa-apa. Ya, gambaran peristiwa itu, ya, yang disabdakan oleh Nabi SAW, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla. Di sini hufatan ay uratan laisa alaihim thiyabun la qumusun wala sarawilun wala uzurun wala ardiyah. Ya. Jadi tidak mengenakan pakaian, tidak menggunakan sirwal, tidak menggunakan, ya, tidak mengenakan pakaian, tidak memakai pakaian, telanjang bulat. Ya, tidak ada pakaian, celana atau apa yang digunakan, tidak ada. Ghurlan ay ghair makhtun, dalam keadaan belum dikhitan. Ya. Lalu gambaran peristiwa itu ditanyakan oleh Ibunda Aisyah, apa? Ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, perempuan dan laki-laki semuanya, sebagian akan melihat sebagian lainnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, al-amru asyad.
min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Wahai Aisyah, keadaannya jauh lebih mengerikan. Ya, saking dahsyatnya sampai orang itu ya tidak berpikir sampai tidak bisa berpikir untuk melihat orang lain. Saking dahsyatnya orang sudah tidak melihat orang lain lagi. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Manusia dikumpulkan dalam keadaan yang demikian sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan kita meyakininya. Di atas suatu dataran yang rata, di sana tidak ada gunung, tidak ada lembah, yang disebut dengan padang mahsyar. Ditambah lagi tadi matahari didekatkan hingga berjarak 1 mil. Semua manusia dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang hidup di bumi dikumpulkan di satu padang mahsyar. Mereka dalam keadaan yang ruwet, mengenaskan, berdiri yauma yaqumun nas, ya, bangkit dari kuburnya, berdiri menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang penuh dengan ketakutan, keringat bercucuran, ya. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan keringat seseorang itu sesuai dengan imannya. Orang yang imannya tinggi, keringatnya sedikit. Sebaliknya, orang yang imannya rendah, maka keringatnya akan banyak. Ada yang keringatnya sebetis, ada yang sampai paha, ada yang sampai pinggangnya, ada bahkan sampai mulutnya, kepalanya, wajahnya. Dan ini semua menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat tersebut. Padahal itu Allah membangkitkan manusia dengan bentuk yang lain. Allah membuat manusia kuat menahan panasnya matahari dalam keadaan payah, meskipun tidak ada makanan dan minuman. Ya. Dalam kondisi yang sangat sulit dan kepanasan itu, mereka tetap kuat, tidak mati. Ya. Berbeda dengan kalau itu kejadiannya di dunia. Mereka berdiri menghadap atau menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta, li rabbil alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pada hari tersebut keputusannya dinanti oleh semua makhluk, semua orang, dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, cukup sampai ayat yang ke-6 untuk pembahasan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah dan meningkatkan ilmu serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Insyaallah kita lanjutkan di bagian yang kedua pada pertemuan yang akan datang, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17 insyaallah. Bismillah. Mari kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.